السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزكم الله kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih kita pada bab masalah waswasatus syayatin dari kitab Syarah Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadith. Qala Syekh Rabi' yang mensyarah kitab ini sampai kita pada ucapan beliau, fala ya'simuka min idlali syaitan bil wiswasi la junudun wala quwwatun wala sultanun wala syai'un illa Allah azza wa jalla. Tidak akan ada yang bisa melindungimu dari tipu daya syaitan. Tidak tentara, tidak kekuatan, tidak pula kekuasaan, tidak pula apapun, enggak akan ada yang bisa melindungimu illallah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna al-insan dha'if, karena manusia ini lemah. Fa innahu law kana yamliku ad-dunya kullaha la yastati'u an yuqawim hadzal adu. Walaupun manusia memiliki seluruh dunia ini, tidak akan mampu dia untuk melawan musuh yang satu ini, iblis laknatullah alaih, dan juga pasukannya dari kalangan jin dan manusia. Apalagi iblis sudah menyatakan pada Allah Subhanahu wa taala, anzirni ila yaumi yub'atsun, tundalah aku sampai hari kebangkitan nanti. Dan Allah katakan, innaka minal munzarin, sesungguhnya engkau termasuk yang ditunda kematianmu. Artinya syaitan tidak akan bisa mati sampai akhir urusannya di dunia ini. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Bagaimana lawannya? Kalau sudah Allah katakan innaka minal munzarin, berarti musuh yang satu ini akan terus ada. Maka enggak akan ada yang bisa menyelamatkanmu illa an yuhassinahu Allah minhu, kecuali kalau Allah yang melindungi engkau dari dia. Wa yahmiyahu, kecuali kalau Allah menjaga kita semua. Oleh karena itu diajarkan untuk meminta perlindungan kepada Allah
dari syaitan. A'udzu billah as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui dari godaan syaitan, bisikannya, tipu dayanya dan sihirnya. Allah perintahkan fasta'iz billah. Fasta'iz billah, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akuilah bahwa kita enggak akan mampu tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, "Inna aduwan yaraka wa la tarahu la syadidul maunah." Sesungguhnya musuh yang melihat kamu dan kamu tidak melihat dia. Sungguh ini adalah musuh yang dahsyat, yang mengerikan. Dia bisa menyerang kita karena dia melihat kita, sedangkan kita nggak melihat dia. Mana dia? Bagaimana kamu melawannya? Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kalau dalam bentuk manusia terlihat dia memukul kita, kita tangkis. Dia mengucap macam-macam, kita bungkam mulutnya. Kita usir dia. Atau kita tutup pintunya, jangan biarkan dia masuk. Sedangkan syaitan dari kalangan jin, kita tidak melihatnya. Jangan-jangan ada di tengah-tengah kalian, sedang berkata kepadamu, capek ya ngaji. Sedang membisikkan di hatimu, aksan tidur. Ini kan pelajaran sudah sering kita dengar. Ada. Kadang terbetik di kepala, terpikir di hati, pikiran-pikiran seperti itu. Dari siapa itu? Syaitan. Iblis dan anak buahnya yang menggoda manusia. Kamu tidak lihat dia, tapi dia lihat kamu. Kamu tidak lihat bala tentaranya, tapi bala tentara iblis melihat kalian, menyerang kalian dan membuat waswasah di hati kalian. Maka kata Al-Hasan Al-Basri, musuh yang dia bisa melihat kita, sedangkan kita tidak bisa melihat dia. La syadid, tentunya sangat dahsyat. Qala tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna asy-syayatina awliya lilladzina la yu'minun. Sesungguhnya dia melihat kalian, yarakum huwa wa qabiluhu, dia dan pengikut-pengikutnya, qabilahnya, sukunya, anak buahnya dari kalangan jin. Huwa wa qabiluhu yarakum, mereka melihat kalian. Min haitsu la tarawnahum, dari sisi yang kalian tidak bisa lihat mereka. Dari sisi yang kalian tidak bisa lihat mereka. Inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun, dan kami akan jadikan syaitan sebagai wali-wali bagi orang yang tidak beriman. Fasyayatin al-jin la narahum, maka setan-setan dari kalangan jin kita tidak bisa melihat mereka, tapi kita harus meyakini keberadaan syaitan, iblis dan anak buahnya dari kalangan jin. Kita harus yakin. Jangan seperti mereka yang lebih percaya dengan matanya sendiri, lebih percaya dengan indranya, dan berkata, saya tidak lihat, berarti tidak ada. Saya nggak mendengar, berarti nggak ada. Saya nggak merasakan, berarti nggak ada. Kata siapa? Aqlaniyun, kaum rasionalis, kaum aqlani, Mu'tazilah dan yang sejenisnya, tidak percaya adanya jin. Mana? Nggak ada. Sesuatu yang ada itu bisa diraba, bisa dilihat, atau bisa dirasa. Ini nggak bisa dirasa, nggak bisa diraba, nggak bisa dilihat, berarti nggak ada.
Tapi bagaimana dengan berita dari Al-Quran? Percaya atau tidak percaya? Kalau percaya, berarti kamu percaya dengan berita dari Allah. Kalau nggak percaya, berarti engkau tidak percaya dengan ucapan Allah, berita dari Allah. Oleh karena itulah Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah memasukkan masalah ini dalam akidah. Kitab kita akidah. Aqidatus salaf wa ashabul hadis. Akidahnya para salaf, para ashabul hadis, para imam-imam ahlu sunnah. Ternyata dalam akidah beliau atau dalam kitab beliau masalah akidah dimasukkan masalah ini. Karena memang ini berkaitan dengan keyakinan. Kalau mereka yang percaya akan meyakini, yang tidak percaya mereka akan mengingkari. Wa syayatinul insi narahum. Adapun setan-setan dalam bentuk manusia kita bisa melihatnya. Walakinhum junudus syaitan. Tetapi mereka juga tentara syaitan. Jenis-jenis manusia tentara syaitan juga. Yang dari kalangan jin ada, yang dari kalangan manusia ada. Semuanya pengikut iblis, menggoda manusia, menghalangi manusia dari jalan yang lurus. Yas'auna fi idlalin nas. Mereka berusaha untuk menyesatkan manusia. Siapa di antaranya? Syaitan dari kalangan manusia. Syaitan dari kalangan manusia bisa berbentuk doa ala abwabi jahannam, da'i yang mengajak ke pintu neraka jahannam, penganjur kesesatan, da'i ila dhalal. Ketika Hudzaifah ibn Yaman bertanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, dulu kita dalam masa kejelekan, kemudian datang masa kebaikan. Apakah setelah masa kebaikan ini ada kejelekan? Naam, kata Nabi, akan ada nanti kejelekan. Apakah setelah kejelekan itu ada kebaikan? Ada. Wa fihi dakhan. Apa itu dakhan? Kekaburan. Sampai ditanyakan oleh beliau, oleh Hudzaifah, tentang apa yang akan terjadi muncul di sana. Kata Nabi SAW, du'atun ala abwabi jahannam. Man ajabahum qadafuhu fiha. Iya, akan muncul nanti kejelekan lagi, yaitu du'atun ala abwabi jahannam, dai yang mengajak pada neraka jahannam. Siapa yang menyambutnya, siapa yang menerimanya, qadafuhu fiha, akan dimasukkan dalam neraka jahannam. Siapa yang mengajak kepada kekafiran, du'at ala abwabi jahannam. Siapa yang mengajak pada kesesatan, du'at ala abwabi jahannam. Siapa yang mengajak untuk mengingkari Quran, du'at ala abwabi jahannam. Siapa yang mengajak kepada pengingkaran terhadap sunnah, maka dia du'at ala abwabi jahannam. Siapa yang mengajak kepada kekafiran, berarti dia du'at ala abwabi jahannam. Wa minhumul kadzdzabun ad-dajjalun. Termasuk setan-setan dalam bentuk manusia adalah para pendusta, para dajjal. Ad-dajjal maknanya kadzab. Kalau dijamakkan dajjalun berarti maknanya para pendusta. Tetapi kalau disebutkan dengan mufrad, dengan alif dan lam, akan muncul nanti dajjal, maka itu satu makhluk yang memang Allah ciptakan untuk menjadi fitnah di akhir zaman. Yang matanya rusak sebelah, yang diberi kemampuan ini dan itu seperti tukang sihir, itu di akhir zaman. Dan itu satu. Kalau dijamakkan, dajjalun biasanya bermakna para pendusta. Al-kadzdzabun, dajjalun. Kata Nabi SAW, nanti akan muncul dajjalun thalathun. Para dajjal berjumlah 30 orang. Kulluhum yadda'i annahum nabi atau annahu nabi. Masing-masing dari mereka mengaku kalau mereka adalah nabi. Akan muncul kadzabun, dajjalun, para pendusta yang mengaku nabi, yang jumlahnya 30. Akan muncul lagi ngaku nabi, akan muncul lagi ngaku nabi, akan muncul lagi ngaku nabi. Dimulai dengan Musailamah al-Kadzab, yang muncul di masa Rasulullah SAW masih hidup. Dan kemudian bermunculan setelah itu di zaman berikutnya, di zaman berikutnya, di zaman berikutnya.
Qala ba'duhum yadda'i al-uluhiyah. Bahkan sebagian para pendusta itu mengaku-ngaku sebagai Tuhan. A'udzubillah minasyaitonir rajim. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Alladzina yadda'i ba'duhum al-uluhiyah, yang sebagian mereka mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Aw yadda'i ba'duhum an-nubuwah, sebagian mengaku sebagai nabi. Ana Rasulullah, ana Nabiullah ila akhirih. Sebagian lagi mengaku Imam Mahdi telah muncul. Kadzab. Ila akhirih. Kulluhum min junudi iblis. Mereka semua adalah tentaranya iblis. Yudhilluna an-nas, menyesatkan manusia. Wal mu'minun yu'minuna bima jaa fil Qur'an. Adapun orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang percaya dengan apa yang diberitakan di dalam Al-Qur'an. Bahwa syaitan itu tuwaswis sesuai dengan apa yang Allah beritakan di dalam Al-Qur'an. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisik-bisikan di hati-hati manusia. Kamu tidak melihat, saya tidak melihat. Telinga kita tidak mendengar, telinga kalian juga tidak mendengar. Tetapi hati kita tiba-tiba terbetik keinginan jelek dan dibisikkan, ini zen, ini enak, ini nikmat. Maksiat, yuzayyin, diindahkan kemaksiatan. Ada bisikan syaitan. Kayak apa? Wallahu ta'ala a'lam. Seperti apa bentuknya kita tidak tahu. Tetapi beritanya dari Allah dan Rasulnya, maka yajibul imanu bihi, maka kita wajib mengimaninya. Syaitan dari kalangan jin memang ada dan bisa masuk ke dada-dada kalian. Bisa membisikkan bisikan-bisikan di hati-hati kita. Jangan diingkari apa yang ada dalam Quran. Jangan diingkari apa yang ada dalam hadis-hadis sahih. Wala'allakum ta'rifuna ashab hadhihi an-nadhariyatil aqlaniyah. Bisa jadi kalian tahu golongan orang-orang pemilik pandangan-pandangan akal, pemilik kesesatan-kesesatan dalam bentuk mengunggulkan akalnya di atas dalil, lebih mengutamakan akal daripada hujjah. Alladzina yaqulun, yang mereka berkata, inna syaitana la yadkhul fil insan. Kata mereka, tidak mungkin setan enggak bisa masuk dalam manusia. Tidak mungkin. Jin enggak bisa masuk dalam manusia, katanya. Wa yaruddunal ahadits al-warida fi dzalik. Mereka membantah, menolak hadis-hadis sahih dalam masalah ini. Bal yaruddunal ayat al-Qur'aniyah, bahkan mereka menolak dan menentang ayat-ayat Al-Qur'an. Wal iyadu billah. Aqlaniyun bermacam-macam jenisnya. Ada yang berani, ada yang super berani, ada yang memang iblis dalam bentuk manusia. Macam-macam tingkatan-tingkatannya. Ada yang dengan terang-terangan seperti iblis menentang Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan pada iblis, "Usjudu li Adam," dia menyatakan tidak. "Ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin." Tidak bisa. Aku yang lebih hebat, aku yang lebih mulia, aku yang lebih tinggi. Kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan dia dari tanah. Lihat, Allah katakan usjudu li Adam, sujudlah sebagai penghormatan terhadap Adam yang lebih mulia dari kamu. Menolak. Dengan apa menolaknya? Dengan akal. Ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari dia, kata iblis. Aku diciptakan dari api, sedangkan dia diciptakan dari tanah. Tanah rendah di bawah, api di atas. Naik selalu. Apa ini? Apa dalilnya iblis?
nggak punya dalil illa akli, kecuali akal-akalan saja. Menurut akal dia, iblis, bahwasanya api lebih mulia dari tanah lebih rendah. Padahal Ibnu Qayyim rahimahullah itu pun salah. Akalnya iblis juga salah ternyata. Lebih mulia mana api dengan tanah? Kata iblis api lebih mulia. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ada berapa bukti yang menunjukkan tanah lebih mulia daripada api? Yang pertama, sesuatu yang mendekat pada api terbakar hangus. Sedangkan sesuatu yang mendekat ke tanah tumbuh menjadi buah-buahan dan berbagai macam faedah. Tanah tidak sombong di bawah. Api selalu menjulur-julur ke langit tapi nggak pernah berhasil. Disebutkan sekian poin oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Ikhwan ibn a'azakumullah, tanah dalam keadaan netral, sedangkan api dalam keadaan panas membara. Ikhwan fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka aqlaniyun ada yang sejenis dengan iblis. Allah yang berfirman usjudu li Adam ditentang oleh iblis. Tidak bisa. Ternyata dari jenis manusia juga ada. Allah berbicara tentang jin. Berbicara dalam Al-Quran dalam satu surat khusus, surat jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni. Kata Allah, katakan wahai Nabi pada mereka. Diberitakan kepadaku, diwahyukan kepadaku annahu istama'a nafarun minal jinni. Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Sampaikan pada mereka, ada sekelompok jin yang mendengar. Berarti ada apa enggak ada jin? Ada. Tetapi mereka ini manusia-manusia yang seperti iblis ini berkata, tidak bisa, jin itu enggak ada. Enggak ada jin itu. Loh, lah terus berita Al-Quran mau dibuang kemana? Allah menyatakan bahwa ada jin, dia mengatakan tidak ada jin. Persis seperti iblis. Apa alasan mereka? Sama juga dengan alasannya iblis. Wah, mungkin kalau yang namanya makhluk itu pasti bisa diraba, bisa didengar suaranya, bisa diraba dengan panca indera. Kalau tidak ada, ya berarti tidak ada. Ajib. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kita katakan dengan tegas di dalam Al-Quran, jin itu ada. Sebagian muslimin, sebagian kuffar. Yang kuffar ini anak buah iblis, laknatullah alaih. Dan mereka berupaya untuk menyesatkan manusia dengan membisik-bisikkan di hati manusia, dengan masuk ke tubuh-tubuh manusia. Boleh tolak berita-berita ini? Hanya karena akalmu tidak bisa mencerna. Bagaimana bisa masuk? Tak mungkin. Itu akalmu yang bodoh. Kamu harus akui bahwa berita Allah pasti benar. Adapun jin yang kamu bayangkan belum tentu benar. Jin terus masuk, gimana cara masuknya? Itu kebodohan namanya. Kamu pastikan dulu bentuk jin kayak apa, baru kita bicara masuk atau tidak masuk. Oh ya, saya tidak tahu. Nah, kalau engkau tidak tahu, apalagi bagaimana masuknya, lebih-lebih lagi. Sudahlah, berita dari Quran pasti benar, berita dari Rasul pasti benar. Al-mu'minun yu'minuna bima fil Quran, wal mu'minun yu'minuna biqaulin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa ucapan nabinya? Nabi SAW berbicara bahwa syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Syaitan itu mengalir di anak Adam di aliran darah. Mau ditolak? Berita ini dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis yang sahih. Kita lihat ucapan Syekh Rabi hafizahullah menyebutkan satu persatu. Fal aqlaniyun wal falasifah. Tokoh rasionalis atau tokoh-tokoh nasionalis, rasionalis dan kaum filsafat yang lebih mengutamakan akal mereka. Ba'duhum yunkiru wujudal jin. Sebagian mereka mengingkari keberadaan jin, enggak percaya adanya jin.
Ini yang paling ekstrimnya. Ada juga golongan yang ya'tarif biwujudil jin. Ada pula yang mengakui adanya jin. Emang ada jin, saya percaya. Di Quran disebutkan jin, saya percaya ada jin. Tapi, apa bisa masuk ke tubuh manusia? Lihat, mengingkari sebagiannya. Jinnya, dia percaya. Tapi masuknya ke tubuh manusia, tidak percaya. Lakin yarawna annal jinna la tadkhul fil insan. Tetapi mereka melihat atau berpendapat bahwa jin tidak mungkin bisa masuk ke tubuh manusia. Yaqulun, mereka berkata, innaha la tuwaswis. Sesungguhnya syaitan dari kalangan jin enggak bisa membisik-bisikan di hati manusia, katanya. Wala tadkhul fi jawfil insan, dan enggak bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Wala yajri minhu majrad dam, dan tidak bisa mengalir di aliran darah. Enggak bisa. Kata Aqlaniyun kelas 2. Yang tadi kelas 1 nggak percaya sama jin sama sekali. Yang terang-terangan menentang ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang kelas 2 ini menyatakan ya percaya ada jin, tapi nggak mungkin masuk dalam tubuh manusia dan nggak mungkin membisik-bisikan. Jin sendiri, manusia sendiri. Lantas bagaimana yang ada dalam hati kita bisikan-bisikan? Katanya mereka, jangan kalian terima. Mereka berkata bahwasanya yang ada dalam hati kita, kalau keinginan-keinginan baik, maka itu adalah digambarkan seakan-akan itu malaikat. Padahal itu dorongan hatimu sendiri yang baik-baik. Kalau ada dorongan yang jelek-jelek, maka itu dijuluki syaitan. Padahal bukan makhluk, bukan. Tapi keinginan jelek yang ada dalam dirimu. Nggak percaya makhluk yang namanya jin yang membisikkan di hati manusia, dan nggak percaya makhluk yang namanya malaikat, nggak percaya. Ada dorongan untuk baik, itu dorongan dari jiwamu sendiri. Ada dorongan yang jelek, itu dorongan dari jiwamu sendiri. Dorongan baik, itu dorongan dari jiwamu sendiri. Memang kadang-kadang yang baik dijuluki malaikat, yang jelek dijuluki syaitan. Jadi syaitan itu sifat. Makhluknya tidak ada. Makhluk yang namanya syaitan tidak ada. Cuma sifat saja. Ini khudinun azakumullah Aqlani. Kaum filsafat. Yang senangnya bermain kata. Ahlul kalam. Wal Quran nassa ala annaha tuwaswis. Padahal Al-Quran menyebutkan dengan nas bahwa syaitan membisik-bisikan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yaitu yang membisik-bisikan di hati-hati manusia dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Fatuwaswis la syakka, maka jelas syaitan membisik-bisikkan, tidak ragu lagi. Wal insan yuhissu bihadza, dan manusia merasa yang seperti itu. Fa kullu insanin aqil yudrik hadza, setiap manusia yang berakal akan mengetahui, akan merasa bahwa kadang dia dibisiki dengan bisikan-bisikan yang jelek. Orang yang berakal pasti akan merasa, kok tiba-tiba saya terpikir perkara jelek, astagfirullah, auzubillahi minasyaitonir rajim. Terasa. Kalau dia aqil, wa anahu yaqtur bi balihi asya'a minasyarr, bahwasanya kadang terpikir di benaknya, bibalihi, di benaknya, yaqtur bibalihi, terbetik di benaknya, asya'a, perkara-perkara, minasyarr, dari kejelekan-kejelekan yang la yuriduha, yang dia tadinya tidak menginginkannya, tiba-tiba terpikir, terbisik. Min aina ta'ti hadhil asya', dari mana itu kira-kira? Min aina ta'tina? Ta'tina minasyaitan. Itu datang dari syaitan. Wal Qur'anu nassa ala hadha. Al-Quran menyebutkan dengan tegas masalah ini. Was sunnah juga. Hadis-hadis yang sahih. Nassat juga menyebutkan secara nass. Anna syayatin yajri min ibni Adam majrad dam. Bahwa syaitan bisa mengalir di aliran darah. Hadisnya dari Safiyah binti Huyai radhiyallahu taala anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi
wa ala alihi wasallam. Kata beliau, qalat, kana Rasulullah SAW mu'takifan fa'ataituhu azuruhu lailan. Kata Safiyah, bahwasanya Rasulullah SAW sedang i'tikaf. Kemudian aku mendatanginya di satu malam, aku menjenguknya. Fahaddastuhu wa qumtu fanqalabtu. Maka aku berbicara sebentar dengan Rasulullah SAW. Kemudian aku bangun berdiri dan aku pergi. Faqama ma'i liyaqbalani. Dan Nabi berdiri mengantar aku. Wa kana maskanuha fi dari Usama. Sedangkan beliau tinggal di rumah Usamah bin Zaid. Famarra rajulan minal ansar. Ketika Nabi sedang berdua dengan Safiyah, datang dua orang dari kalangan Ansar. Melihat Nabi berdua dengan seorang perempuan yang entah siapa, mereka lari. Malu melihat Nabi dengan perempuan, mereka lari. Falamma ra'ayan Nabi SAW asra'a. Ketika melihat Nabi, maka keduanya berpaling dan terburu-buru menjauh. Nabi memanggilnya. Ala rislikuma innaha Safiyah binti Huyai. Tenanglah kamu berdua, jangan terburu-buru. Sesungguhnya aku bersama Safiyah binti Huyai. Artinya kalian jangan salah sangka. Ini istriku, Safiyah binti Huyai. Maka dua sahabat tadi terkejut, ya Rasulullah, subhanallah. Ucapan subhanallah menunjukkan kalau mereka tidak mungkin menyangka yang bukan-bukan pada Nabi. Ya Rasulullah, enggak mungkinlah kami menyangka yang bukan-bukan terhadapmu. Apa jawab Nabi? Iya, kalian tidak mungkin menyangka yang jelek-jelek. Tetapi kata Nabi, inna syaitan yajri minal insani majrad dam. Syaitan mengalir di manusia, di tubuh-tubuh manusia, di aliran darah. Bagaimana hadis ini? Mau ditolak? Akhrajahul Bukhari dengan nomor hadis 3281. Dikeluarkan pula oleh Muslim dalam sahihnya dengan nomor hadis 2175. Mau ditolak? Hadis yang sangat-sangat sahih di dalam dua kitab sahih, dalam kitab yang tersahih setelah Al-Quran, yaitu Sahih Bukhari dan kemudian Sahih Muslim. Nabi menyatakan yajri min ibni Adam majrad dam, mengalir di aliran darah manusia. Maka tidak terasa tiba-tiba terbetik, jangan-jangan Nabi begini, Nabi begitu. Apa boleh? Oh, berarti boleh ngobrol berdua dengan wanita yang bukan mahram. Nebak sendiri, menyimpulkan sendiri, ternyata itu dari syaitan. Nabi menyatakan ala rislikuma, tenanglah kamu berdua, jangan terburu-buru. Sesungguhnya ini Safiyah binti Huyai, ini istriku. Jangan salah sangka. Ikhwani fid din, a'azakumullah, maka ini penting. Min hadal bab, kalau engkau dalam keadaan di suatu tempat yang khawatir orang lain menduga dengan dugaan yang salah, tidak mengapa. Kamu sampaikan, sebentar, jangan salah paham. Ini adik saya. Kalau melihat dia kemudian menjauh, jangan-jangan dikira saya bersama orang asing, bersama wanita yang bukan mahram. Ala rasulikuma. Sesungguhnya ini adalah si fulan, fulana binti fulan, saudaraku sendiri. Itu penting. Jangan sampai salah paham. Kalau orang itu berkata, enggak mungkinlah saya berprasangka-prasangka yang jelek-jelek. Bukan masalah kamunya, tapi aku khawatir syaitan yang akan membisikkan kepadamu bisikan yang salah. Karena syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Karena syaitan mengalir pada manusia di aliran darah. Ini yang ditolak oleh mereka para aqlaniyun kelas 2. Yang semi-semi. Pemajinya percaya, tapi masuknya enggak percaya. Kalau yang paling ekstrim, jinnya nggak percaya, malaikat nggak ada, jin nggak ada, syaitan nggak ada. Nah, terus bagaimana dengan berita-berita dalam Quran dan Sunnah? Itu hanya gambaran saja. Setan itu sifat, malaikat juga sifat. Kalau yang jelek-jelek berarti setan, kalau yang baik-baik berarti malaikat. Selesai. Ikhwani fillah, a'azakumullah. Persis kayak kaum Nasrani yang menggambarkan malaikat adalah bayi-bayi bersayap.
Maksudnya polosnya seperti bayi, bersih. Tapi ada sayapnya, itu malaikat. Ikhwan fillah a'azakumullah. Aqlaniyun, para penolak-penolak sunnah, tidak mau menerima hadis-hadis walaupun Bukhari, walaupun Muslim, walaupun dalam sekian banyak hadis yang mutawatir. Fahada nassun min ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam anna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Maka dalil ini sebagai nas yang sahih bahwa syaitan mengalir pada anak Adam di aliran darah. Wa yaltim ala qalbihi wa yuwaswis lahu, yang kemudian dia masuk ke hatinya, kemudian membisik-bisikkan di hatinya. Khasatan idza ghafala an dzikrillah, khususnya ketika dia lalai dari mengingat Allah. Lebih mudah syaitan masuk ke anak Adam ketika anak Adam tadi lupa kepada Allah. Wastarsala fil ma'asi, atau yang terus-menerus dalam maksiat, mudah dimasuki syaitan. Fa innahu yakhsha alaihi an yadurrahu, maka orang yang banyak maksiat, orang yang lupa zikrullah, jarang baca Quran, tidak membaca zikir pagi, zikir sore, tidak membaca doa mau tidur, ketika akan tidur tidak membaca kursi di pagi dan sore hari, maka mereka lebih mudah untuk dimasuki syaitan dan dibisikkan padanya bisikan-bisikan jelek. Amma idza kana minal atqiya, adapun orang-orang yang bertakwa, faqad yuwaswas lahu lakin la yadurruhu dzalik. Adapun orang yang bertakwa kadang digoda juga, kadang dibisiki juga bisikan-bisikan, tapi la yadurruhu, tetapi tidak bermudarat. Karena orang yang takwa tadi sadar ini bisikan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dia lawan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dia lawan. Membuka Al-Quran, dia baca Al-Quran. Akhwani fid din, a'azakumullah. Ketika di waktu yang sangat dingin dikisahkan, yang tidak mungkin orang akan hidup di luar sana. Di waktu yang sangat dingin seperti itu, salju, beku, dan sangat dinginnya. Seorang ahli ibadah di zaman Bani Israel diketuk pintunya di malam hari. Ini orang kalau tidak diberi masuk ke rumahnya akan mati kedinginan di luar. Ternyata ketika dibuka perempuan, dia tutup kembali. Saya membunuh dia. Dia buka kembali, fitnah. Akhirnya dia mengatakan minta tolong. Dia buka pintunya dan dia masuk ke tempat yang paling jauh di rumahnya. Kemudian dia berzikir, membaca Quran, sampai ketika dia sudah mulai pengen tanya siapa dan sebagainya, dia lawan. Sampai kemudian dia bakar jarinya di perapian. Karena khawatirnya, karena takut dia terbawa. Sudah hampir terbawa, sudah hampir dia ingin ngobrol dengan wanita itu. Dia masukkan tangannya, dia menyatakan ini api dunia, bagaimana api neraka, ini api dunia. Sampai sudah tidak terasa panasnya, dia ganti jari yang kedua. Sampai begitu subuh, begitu matahari terlihat, setelah selesai semua itu, dia usir perempuan itu keluar. Suruh pergi. Ini barakallahu fikum dari kisah-kisah Israiliyat yang menunjukkan kalau dia melawan godaan-godaan syaitan. Bukan syaitan perempuan itu, bukan. Mungkin perempuan itu orang yang kemalaman di jalan atau orang yang bukan itu. Tetapi yang membisikkan pada dia ketika dia sedang duduk ini berzikir, selalu membisikkan kepadanya. Tanyalah dia. Jangan-jangan dia butuh bantuanmu. Tanyakan dia dari mana, mau kemana. Tanyakan dia terus. Disuruh oleh syaitan untuk berbicara dengan wanita tadi, untuk menemaninya dan seterusnya. Bayangan-bayangan manusiawi ada pada dia. Pengen lihat wajahnya, bagaimana cantiknya dan seterusnya. Dilawan oleh dia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sampai ketika dia bakar jarinya, dia menyatakan, sungguh demi Allah, ini api dunia, bagaimana api akhirat. Ikhwani bin a'azakumullah, wallahu ta'ala kisahnya, tetapi menunjukkan kalau ini adalah kisah-kisah yang menunjukkan bahwa mereka melawan
godaan syaitan. Nasallahu taufiq wal afiyah, nasallahu hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.